Bangga bersarung mangga. Semoga Allah menjadikan kesenangan kita, kegembiraan kita, hiburan kita adalah di dalam keridhaan Allah, di dalam kebaikan. Seperti yang kita laksanakan saat ini, menghadiri majlis mulia, menghadiri taman surga. Semoga kita bisa merasakan kehadiran kita di tempat semacam ini, merasakan ketentraman yang disebut dengan istilah merasakan lezatnya iman, lezatnya melakukan kebaikan. Dan memang namanya lezah itu akan semakin tampak di saat kita meninggalkannya. Rasa sehat akan betul-betul kita rasakan di saat kita sakit. Maka kelezatan majlis ini bukan di saat-saat ini, akan kita rasakan di saat kita berada di luar majlis, kemudian kita rindu untuk menghadiri majlis. Itu lezatnya majlis. Sehingga di saat kita tidak bisa menghadiri majlis, ada kesedihan, ada penyesalan yang di dalam diri kita. Seorang ibu-ibu, mungkin seorang bapak-bapak juga, tiba-tiba terbangun dari tidurnya sudah masuk waktu subuh, azan subuh dikumandangkan, menitikkan air mata. Kenapa? Karena malam ini dia tidak bisa melakukan sholat tahajud. Itu lezat. Artinya ibadah itu bagi dia lezat. Memang terasa capek, tapi ada penyesalan di saat kita tidak bisa melakukannya. Itulah iman yang ada di dalam hati kita. Lalu kita perlu tengok kembali hati kita saat ini. Bagaimana ikatan kita dengan majlis seperti ini? Hari ini adalah malam ini malam pertama setelah bulan Ramadan. Di bulan ini kita menghadirkan kembali majlis yang sudah kita istiqomahi bertahun-tahun di tempat ini. Hanya pertanyaannya, sudahkah kita merasakan lezatnya majlis ini? Taman surga, dan ditandai dengan bermacam-macam pertanda. Tadi penyesalan di saat tidak bisa menghadiri, kemudian ditandai dengan kerinduan kita untuk menomorsatukan majlis ini yang tidak bisa diganggu oleh apapun dan siapapun. Ini yang perlu kami kukuhkan saat ini. Jangan gampang sekali acara yang kita anggap istimewa ternyata digeser oleh sesuatu yang lainnya. Sedikit saja ada permasalahan lalu tidak menghadiri majlis, karena kita belum bisa menomorsatukan majlis. Lah kalau belum bisa menomorsatukan, belum menemukan kelezatan di dalam majlis. Dan kita sudah merencanakan janji-janji di masa yang akan datang dengan siapapun, tentu akan kita jaga. Kita tidak akan mengadakan janjian yang bertepatan dengan sesuatu yang harus aku utamakan. Suami yang sangat mencintai istrinya, istri sangat mencintai suaminya. Suaminya punya waktu untuk menemu dia hanya di malam Ahad pagi sampai malam Senin, atau malam Sabtu malam Ahad. Hanya itu saja. Kalau memang seorang istri betul-betul mencintai sang suami dan rindu pada sang suami, sang suami mencintai istri, rindu pada sang istri, apakah mungkin dia akan buat janji-janji baru dengan orang di luar hari itu, di hari itu? Tidak mungkin. Masih ada 6 hari yang lainnya. Pasti, aduh, saya ada ini acara spesialku dengan istriku, tolong jangan diganggu acara ini. Dia akan mengatakan seperti itu, kecuali yang sudah bosan, naudzubillah, sama istrinya, bosan sama suaminya. Dia mungkin ogah-ogahan untuk bisa bertemu. Dan ini kita dengan Allah dan Rasulnya, tentu tidak boleh ada kalimat bosan. Dengan istri nggak boleh bosan, dengan suami nggak boleh bosan. Akan tapi itu urusan manusia dengan manusia. Ini urusan kita dengan Allah.
Jangan gara-gara ada tamu di rumah kita lalu kita batalkan ini majelis. Bahkan kecerdasan Anda yang rindu kepada tempat ini dan Anda anggap ini tempat membahagiakan, Anda pun tidak ingin bahagia sendiri, maka tentu akan Anda bawa sepupu, ponakan, saudara yang datang ke rumah Anda di malam ini untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Anda bawa sekali. Baru itu cerdas. Jangan malah kebawa mereka. Bahkan Anda boleh berkata kepada mereka, apalagi menginap, Bu atau Dek atau ponakanku yang tercinta, ikut majelis enggak? Ikut sama Bibi yuk. Enggak bisa Bibi, capek. Ya sudah, kalau capek Bibi sudah siapin makanan, setelah itu istirahat. Ibu baik pengajian. Jangan kita malah tidak hadir. Sehingga di pikiran mereka adalah, oh ini loh cara hidup yang benar, pengajian, menghadiri tempat mulia. Mungkin kehadiran pertama di rumah Anda dia tidak ikut pengajian, tapi berikutnya dia berpikir, nanti aku akan ikut pengajian. Jangan malah kita terkalahkan. Jadi kan ini mini majelis istimewa. Mingguan ini setiap malam ini. Belum lagi nanti kita tambah hari Sabtu pagi, Ahad pagi dan seterusnya. Baik nih, maksud kami bagaimana kita mengutamakan, menomorsatukan majelisnya baginda Nabi SAW yang sering disebut majelis ini dengan sebutan yang bermacam-macam kebaikan. Sesaat disebut sebagai taman surga, sesaat disebut sebagai tempat turunnya rahmat, dan seterusnya. Baik, ayo nomor satu kan ini majelis, jangan boleh diganggu oleh apapun, jangan boleh diganggu oleh apapun, kegiatan apapun kita nomor satukan. Dan tentunya itu akan kami mulai dari diri kami sendiri, sehingga kalaupun kami pergi ke tempat yang jauh, pikirannya adalah kita ingin pulang di malam Selasa karena ada kegiatan rutin di sini. Kecuali ada kegiatan yang sudah direncanakan memang serupa, bukan minum teh di sana, bukan, tapi pengajian juga di tempat yang berbeda. Ayo kita menomorsatukan majelis mulia ini sampai kita merasakan kelezatan, maka di saat itulah subur iman di dalam hati kita. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.